Selanjutnya untuk materi yang kedua terkait dengan aplikasi PDW. Barangkali Pak Dian sudah siap, Pak Dian? Siap, Pak. Siap Anda. Pertemuan Pak Dian, dan selanjutnya waktu disiapkan sepenuhnya untuk program Bapak menyampaikan materi terkait aplikasi PDW. Untuk itu, mangga dipersilakan Pak Dian. Terima kasih, Pak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul Keur nyantai katingali. yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Pak Kasih pelayanan, Pak Kasih pengawasan yang saya hormati, Bapak Dede Johari yang saya hormati, Bapak Ibu perwakilan dari setiap sekolah SMA, SMK, dan SMP sederajat juga yang saya hormati, dan mohon maaf Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan informasi dengan cara simulasi aplikasi PPDB online yang pada periodenya dikhususkan untuk teman-teman di SMP atau di sekolah asal. Jadi untuk teman-teman di SMK aplikasinya belum siap karena memang periode ini kebanyakan di SMP ya. Informasinya untuk SMA SMK bisa lancar di minggu depan. Mudah-mudahan sesuai dengan yang direncanakan. Dan untuk SMP pun ya untuk sampai saat ini masih dalam proses. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi penyiapannya sehingga hasil dari sosialisasi ini bisa segera diimplementasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin langsung saja untuk pelaksanaan persiapan ya, tahap persiapan di dalam PPDB ini seperti jadwal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dede bahwa proses distribusi akun juga proses persiapan yang lainnya. Untuk web yang digunakan oleh saya hari ini kan web khusus untuk simulasi ya. Jadi web untuk, tapi isinya secara umum sama. Bahkan mungkin nanti bisa lebih baik lagi ketika sudah launching yang versi sesuai di link di panduan tadi. Untuk aplikasi yang akan dipakai dalam kegiatan simulasi ini tampilannya seperti berikut. Nah, barangkali sudah tampil di webnya Bapak Ibu, di layaran Bapak Ibu. Ya, sudah ada Pak. Ya. Nah, saya izin pakai SMP Banjar kalau nggak salah ini. Nah, SMP Banjar. Saya izin ya pakai SMP Negeri 8 Banjar akunnya. Yang nanti akun akan didistribusikan ke sekolah itu adalah akun untuk admin. Jadi ada dua jenis akun. Yang pertama admin, yang kedua operator. Nah, akun admin ini bisa membuat beberapa akun operator. Nah, seperti di sini sudah saya uji coba membuat akun operator dan bisa lebih dari satu. Nah, apa saja hak akses dari akun admin ini? Hak aksesnya bisa dilihat dari menu yang tersedia. Yang pertama, info sekolah yang hanya terdiri dari profil. Nanti teman-teman, Bapak Ibu yang ditunjuk oleh sekolah asal untuk menjadi admin, silahkan dicek mengenai profil sekolahnya, disesuaikan jika belum sesuai, dilengkapi, dan titik koordinatnya juga disesuaikan. Untuk penggunaan titik koordinat, Bapak Ibu, menggunakannya Google Map. Mencari koordinatnya, contohnya SMP Negeri
8 Banjar. Contoh seperti ini. Bisa di search. Sampai nah ya contohnya di sini. Atau untuk memastikan dibuat satelit dulu. Untuk memastikan diperbesar. Nah, kalau sekiranya sudah yakin, oke, kita ambil titik koordinatnya. Oh, di sini ya udah ada ya. Nah, ini kita klik. Oh, sudah sesuai. Nah, itu kita ambil titik koordinatnya. Ini ya, atau bisa ada apa di sini? Bisa di copy langsung, atau kalau susah mengkopinya bisa diambil, diklik dulu ini. Nah, ambil ini, salin, lalu simpan di koordinatnya seperti itu. Kalau sudah, simpan. Itu menu teratas yang bisa dikerjakan oleh akun admin. Selanjutnya kelas. Nah, Bapak Ibu, ini sudah ada daftar kelas karena memang direncanakan oleh tim aplikasi ini langsung tersinkron dengan Dapodiknya, katanya seperti itu. Namun, tetap walaupun sudah disediakan, dihimbau untuk tetap mengecek Bapak Ibu. Baik mengecek jumlah kelas, jumlah siswa per kelas, jumlah nama di dalam kelas. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena ini nanti tadi dalam penjelasan sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai ranking, ketentuan mengenai perhitungan nilai seperti itu. Jadi benar-benar harus sesuai. Jika kurang kelas bisa ditambah manual Bapak Ibu. Contoh di sini yang belum ada itu 9G contoh ya Bapak Ibu ya. 9G. Lalu simpan. Nah, siswanya kan masih kosong. Tambah siswa. Klik tambah siswa, cari. Oh, memang sudah tidak ada. Contohnya seperti itu. Nah, tapi kalau ada nanti ada di sini siswanya. Selanjutnya cara mengecek di kelas. Nah, saya gunakan kelas 9B. Nilainya 32. Nah, kalau jumlahnya sudah benar, benar 9B 32, dihimbau juga tetap harus dicek. Ya, dicek. Barangkali ada siswa yang salah. Nah, salah. Kalau misalkan kurang kan jumlahnya tidak akan sama ya tadi. Tapi jika ada yang salah kelas, maksudnya seperti itu. Yang salah kelas ya dihapus aja. Alpin hapus. Ya, seperti itu. Ya, cari lagi tambah siswa. Nah, otomatis tadi ya, jika yang salah kelas, contoh di sini. Nah, ada keterangan siswa belum set kelas, ada keterangan. Jika ada siswa tadi kan Alpin dikeluarkan ya. Nah, jadi otomatis ada yang keterangan di sini, satu orang siswa. Ya, kita coba masukkan lagi di sini. Alpin pilih, simpan. Ya, jadi hapus di sini bukan hapus dari sistem tapi hapus dari kelas. Kalau di menu yang ini seperti itu. Selanjutnya setelah kelas user. Nah, ini user yang nanti akan didistribusikan. Ini user untuk tim ya, untuk tim di sekolah asal. Barangkali akan dibuat beberapa operator untuk mengerjakannya. Silahkan nanti ditambahkan operator di sini. Nah, ketentuannya apa untuk nama ya? Silahkan sesuai dengan nama asli. Ya, contohnya Ujang Kasep. Nah, gitu. Nah, ini yang menjadikan ada temuan di tim kami, di tim helpdesk. Jadi username ini kalau ada yang sama dengan siapapun sekolah di Jabar ini, nanti tidak akan bisa disimpan. Nah, jadi usahakan dibuat yang lebih spesifik ya. Spesifik contohnya operator atau OPT SMPN 8
Banjar strip 1 contohnya atau 2 seperti itu. Ya itu. Jadi prinsipnya cari username yang sekiranya tidak akan ada yang sama dengan yang lain. Ya salah satu tekniknya yaitu dengan lebih spesifik menandakan identitasnya seperti itu. Kalau password sama juga dengan yang lain, nggak jadi masalah. Ketentuannya password minimal mengandung terdiri dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rule-nya hanya bisa membuat operator. Jadi tidak ada admin, 2 orang admin. Sebenarnya untuk keamanan juga. Nah, hati-hati ini akun admin Bapak Ibu, jangan diobral. Jadi kalau misalkan mau menyuruh mungkin dibukakan saja operator seperti itu. Simpan. Nah, ini ada. Oke, sudah ada. Itu salah satu fungsi menu user di akun admin. Mau dihapus? Hapus silahkan. Ya. Selanjutnya rekap kelulusan. Nah, di akun admin Bapak Ibu ini rekap kelulusan artinya nanti setelah kelulusan di sekolah Bapak Ibu kelas 9 itu lulus semua atau tidak. Jika lulus semua, ya maka tinggal simpan, otomatis semua siswa di sekolah Bapak Ibu statusnya lulus di web ini. Jika ada yang tidak lulus, pilih tidak. Siapa yang tidak lulusnya? Gitu. Wah, terlalu capek nih, banyak satu-satu, lihat nak, di search aja. Contohnya Asep. Nah, Asep Andrian, tidak lulus, pilih. Oh ternyata lulus, hapus lagi aja, nanti dia akan lulus jadinya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ini kan pemilihan tidak lulus, atau kalau misalkan mau tahu kelasnya bisa dilihat per kelas ditampilkannya. Ini hapus dulu. Nah itu. Hermanto tidak lulus, seperti itu. Simpan. Ya seperti itu. Itu dalam ini harus kelulusan Bapak Ibu jangan lupa. Nah, jadi akun admin jangan lupa ini adalah data-data dasar atau database dasar ya di akun admin ini untuk kelangsungan proses selanjutnya. Ini kalau misalkan nanti belum di-share lulus tidaknya, nanti kan tidak akan bisa melanjutkan pemilihan seperti itu. Yang terakhir adalah akun pendaftar. Ya, akun pendaftar inilah yang nanti akan didistribusikan ke setiap peserta didik Bapak Ibu. Nah, saran saya untuk akun pendaftar ini, satu akun diberikan ke orang tersebut distribusinya. Jangan dibuat daftar semua kelas, di-share di grup atau bagaimana seperti itu. Apa menghindari kesalahan login, penyalahgunaan, dan lain hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti itu. Nah, teknisnya silahkan, penyajiannya silahkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi saran saya jangan dibuat daftar 1 lembar dikirim semuanya ke tiap orang sehingga masing-masing siswa dapat melihat akun yang lain. Itu ya. Untuk admin cukup sekian. Nah, lanjut tahapan yang lebih rinci dari proses aktivitas di sekolah asal ada di akun operator. Kita coba pakai operator yang telah kita buat tadi ini. Karena tadi hasil itu sudah saya simpan, maka otomatis langsung login. Nah, inilah tampilannya, sama secara sekilas, cuman beda menu. Beda menu di sini. Beda menu. Yang pertama adalah biodata dan rapor. Intinya biodata ini bisa di input, bisa diperbaiki, bisa diisi masing-masing per perorangan, bisa nanti disatukan ke aplikasinya lewat menu atau layanan import data. Kita coba dari atas dulu, biodata. NISN,
nik, nama, koordinat domisili. Nah, ini koordinat rumah. Ya, ini harus diisi. Sementara ini kita lihat, masih sama koordinatnya. Infonya nanti ini juga akan disinkronkan bagi siswa yang sudah memiliki koordinat di data pusatnya, gitu, di data pusat Dikdas Dapodik ya. Kalau misalkan di sana sudah ada koordinat, bisa langsung tersinkron ke sini. Namun tetap nanti ke siswanya atau sama kita butuh dicek juga barangkali salah posisinya. Kalau posisinya salah, bisa kita lakukan input data. Cara ngambilnya sama seperti tadi, tinggal dipaste saja di sini. Jangan lupa, walaupun sudah terisi otomatis, tetap harus diingatkan ke setiap siswa untuk tetap dicek satu persatu. Nah, termasuk ini karena data-data utama nih berkaitan nanti dengan jalur, ya. Pokoknya diinformasikan kepada anak, diwanti-wanti untuk tetap mengecek kesesuaian data. Seperti itu. Setelah itu baru simpan kalau sudah yakin benar. Setelah biodata, nah jika yang sudah terinput dan sesuai, ada di sini notifikasinya. Sudah. Nah, jadi hati-hati tadi, tetap ketika sudah melihat sudah, butuh tetap harus dicek sama siswanya masing-masing. Selanjutnya, tadi yang kita gunakan adalah sampel 9B. Nah, ini secara ini sudah, ya ini 2. Nah, di sini sudah semua 4. Lanjut ke rapor. Bapak Ibu, nah di sini rapor belum, semuanya belum. 9B coba. Nah, belum. Ini juga belum semua. Oke, belum. Kalau belum, Bapak Ibu ya harus diisi. Input data nilai sama Bapak Ibu. Jika siswa tersebut masuk ke program akselerasi, mohon disertakan surat keterangan program akselerasi, di-scan, di-upload dalam bentuk image atau gambar atau PDF. Nah, lalu isikan satu-satu. Agama semester 1 berapa nilainya, PPKN berapa nilainya, bahasa Indonesia berapa nilainya, jika ingin satu-satu. Jika tidak ingin satu-satu, maka bisa nanti menggunakan fasilitas impor. Ya, saya juga kan tidak bisa memaksakan harus diimpor. Ya, barangkali ibu bapak senang, nah satu-satu silahkan, satu-satu. Nah, seperti ini ya, impor. Kalau satu-satu tadi klik Alvin, klik Anaya, input dan selanjutnya. Selanjutnya yang harus dibutuhkan itu dalam biodata dan raport ada ranking, Bapak Ibu. Ranking, update ranking 9B, kita jadikan sampel. Nah, ranking sama, mau 11, mau 22, mau 123. Bisa Bapak Ibu ya, 123 adalah import. Nah, diimport. Karena banyak sekali import, semua data bisa masuk. Setelah Bapak Ibu tadi ranking mau 11 boleh, mau diimport juga boleh. Nah, di sini dapat kita lihat kebutuhannya. Selain ranking ada total nilai ranking 1. Jadi yang ranking 1 total yang ranking 1 pada setiap semesternya berapa total nilainya, seperti itu. Oke, ranking. Sekarang import. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan selain diisi satu-satu bisa diimport.
Syaratnya di sini tertulis dengan warna merah yang menandakan agar menjadi perhatian untuk dipahami. Gunakan file format Excel hasil ekspor. Nah, di sini karena yang akan jadi sampel ada 9B, nah, kita pilih dulu 9B untuk mengambil format Excel-nya. Untuk import data, jadi gunakan file format Excel hasil ekspor. Nah, hasil klik ini aplikasi untuk import data, untuk diimport ke sini gitu. Jangan bikin format sendiri. Dan rapor lulusan, membuat atau mengcopy isi file ke file Excel yang baru tidak akan terbaca oleh sistem. 9B ekspor, 9C ekspor, 9D ekspor, 9E FA ekspor. Kita coba yang 9B ekspor dan ternyata terdownload. Kita lihat hasil downloadnya ini. Saya coba ganti dulu namanya biar nanti pas penjelasan bisa ada perbedaan. Kelas 9B SMPTN 8 Banjar. Nah, artinya bahwa inilah file yang nanti untuk import. Nah, sesuai di sini. Dari nggak muncul ya pas proses rename. Oh ya, membedakan dan mewakili fungsinya. Bagaimana tampilannya file yang akan digunakan untuk import? Nah, beginilah Bapak Ibu hasilnya. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Inilah hasilnya file Excel hasil import tadi. Kelasnya sudah ada, kabupatennya sudah ada, NPSN, nama sekolah sudah ada, dan nama siswa di kelas 9B sudah ada. Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, silahkan diisi satu-satu di sini. Pendidikan agama berapa, semester 1 Alvin itu, semester 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa. Nah Bapak Ibu, karena di dalam file ini nih ceritanya begini. Di dalam file ekspor ini hanya mewakili 7 mapel itu. 7 mapel, sedangkan perankingan ini berdasarkan 10 mapel. Ya. Jadi ranking di sini langsung ranking berapa Alpin itu. Semester 1, semester 2, 3, 4, 5 ranking berapa. Terus di bawah juga ada total semester 1 pang ageungna teh sabaraha jumlah nilai rapot teh atau jumlah nilai rapot siswa yang ranking 1. Sedangkan yang ranking itu dasarnya bukan dari 7 mapel. Sehingga tapi dari 10 mapel. Nah, untuk mempermudah pekerjaan Bapak Ibu dan mudah-mudahan benar-benar mempermudah, dari tim Helpdesk Provinsi sudah menyiapkan file untuk merumuskan 10 mapel yang dimaksud sehingga nanti bisa mendapatkan keterangan atau informasi ranking dan bisa mendapatkan juga informasi nilai total siswa yang ranking pertama. Nah, mana filenya? Filenya nanti disebar. Nah, sekarang tampilan filenya seperti ini. Filenya sebentar Pak Ibu. Saya stop dulu.
tampilannya blanko. Nah ini. Nah, tampilannya seperti ini. Hampir sama, cuman kalau tadi yang untuk diimport itu hanya 7 mapel, kalau ini semua mapel harus diisikan. Sehingga nanti muncul rankingnya berapa. Lalu di sini total nilai ranking satunya berapa. Hal ini kan yang dibutuhkan pada file untuk import tadi. Sebelum saya lanjut, kembali saya tegaskan, Bapak Ibu, untuk melakukan pengisian nilai dengan cara import, formatnya harus menggunakan format yang hasil ekspor. Ya, format yang hasil ekspor, diekspor dulu. Nah, untuk pengisian format yang untuk diimport kembali hasil ekspor tadi bisa dirumuskan dulu pada file yang lain. Dalam hal ini file data, blanko atau seperti itu. Bedanya, kalau yang untuk diimport hanya ada 7 mapel, kalau untuk yang perumusan ada 10 mapel. Nah, sehingga kalau file ini untuk perumusan, yang nilainya nanti di-copy ke file untuk import. Kita coba Bapak Ibu pengisiannya. Nah, di sini kita isikan. Khawatir tetap di bilik identitas, khawatir tertukar nanti. Kalau di sini mah bisa Bapak Ibu di copy aja. Contoh di sini 9B. Nah, nanti di sini diganti lagi di move and or copy contohnya. Jadi 9A. Nah, ini mah boleh karena ini mah untuk ngotret lah istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita masuk 9, maaf misalnya harusnya 9B, 9A. Oke, Bapak Ibu, ini 9B. Nah, ini juga hati-hati penyusunan nama. Bapak Ibu copy saja dari yang tadi. Kan tadi yang file hasil ekspor sudah komplit namanya. Nah, ini copy saja nama dari file ekspor tadi ke sini. Ya. Nah, hati-hati nih susunan nama di sini dengan ini kan susunan nama untuk motret, dengan susunan nama nanti yang akan di-upload harus sama. Jangan sampai nanti tertukar, pasti khawatir tertukar nilainya. Seperti itu. Tapi kalau Pak Dian izin sebentar Pak Dian. Mangga Pak. Ada yang izin koreksi. Nah, itu di kolom NISN itu NISN atau NPSN Pak? Oh iya. Untuk di sini kan ini format file yang untuk motret ya Pak? Iya. Ya memang ini salah karena ngambil semuanya dari sini. Nah betul. Iya betul. Ini kalau mau itu harusnya diisi NISN ya. NISN. Jadi bisa di copy dari file hasil ekspor Pak, betul. Nah, ini kan tadi saya hanya nama saja ya Pak ya kopinya. Nah, nanti di copy Bapak Ibu. Bisa dengan NISN-nya. Nah, seperti itu. Makasih ya Pak, kasih koreksinya. Seperti itu. Nah, ini ada 32. Mau dihapus boleh yang ininya supaya tidak mengganggu konsentrasi. Nah, setelah itu kalau sudah punya rekap Excel silahkan copy paste di sini. Kalau tidak punya, hanya punya hard copy berarti harus diketikkan satu-satu Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah persiapan punya data untuk tinggal copy paste saja dengan nilai yang sembarangan Bapak Ibu saya. Tapi Bapak Ibu jangan nanti harus nilai yang sesungguhnya. Sampai 32. Nah, saya isi. Nah, pengisiannya sampai prakarya 10 mapel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bapak Ibu. 10 mapel diisi, nanti akan mendapatkan nilai. Sini sudah ada nilai yang 10 mapel yang dijadikan dasar untuk perankingan. Di sini ada nilai yang 7 mapel seperti itu.
Nah, di sini sudah ada ranking Bapak Ibu. Nah, sudah ada ranking. Semester 1 beliau ranking 32, terus konsisten 32. Ini kan contoh Bapak Ibu ya, contoh. Nah, seperti itu. Nah, di bawah Bapak Ibu sudah disediakan juga nilai. Ini adalah total nilai siswa yang ranking 1 di semester 1. Jadi yang ini atau namanya siapa ini? Zildian total nilai di semester 1 adalah 925. Nah, kalau yang ini bukan Zildian ini. Karena ini nah, yang penting total nilai paling tinggi di semester tersebut ini kita sudah dapatkan di dokumen yang untuk mengotret seperti itu. Jangan di-upload dokumen ini karena ini hanya dokumen untuk perumusan. Nah, dari data ini kita pindahkan ke file yang nanti akan di-upload. Saya ganti dulu share screen-nya. Import raport. Nah, judulnya yang import raport tadi yang hasil ekspor ini. Hasil ekspor. Nah, hasil ekspor. Kopikan lagi ini, tapi kopikannya jangan 10. Ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pendidikan agama sampai bahasa Inggris. Pendidikan agama sampai bahasa Inggris, seni budaya PJOK prakarya kedah dikopikan dina file ieu. Nah, seperti itu. Tadi data ranking sudah didapat. Nah, itulah perlunya file yang tadi. Karena ranking itu dihitung dari 10 mapel, tapi kalau yang diinput ke aplikasi hanya 7 mapel, seperti itu. Sehingga di file yang akan diimport hanya butuh data ranking saja. Dan juga nilai terbesar. Pada setiap semesternya. Nah, ini Bapak Ibu. Sudah didapatkan seperti ini. Kembali kita buktikan di aplikasi. Aplikasi ini. Nah, kita cek dulu 9B rapornya. 9B belum. Pilih lepat, cek lebetna. Memang belum. Nah, sekarang coba kita akan isikan. Atau kita lihat juga rapornya, rankingnya 9B. Tidak ada. Ya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ekspor sudah. Kita ambil datanya, import kelas 9B SMPN 8 Banjar. Nah, itu sudah masuk tapi belum diimport. Oh, salah file. Nah, ini cek dulu aja Bapak Ibu ya. Yang diimportnya kelas berapa, nanti yang dibuat rumusnya kelas berapa namanya gitu ya. Jadi tetap cek and recheck mohon dilaksanakan. Kalau gagal ya tinggal di remove saja, ambil lagi. Kalau sudah yakin berarti import. Di sini ada keterangan sukses, proses import berhasil. Mudah-mudahan sesuai kenyataan. Kita cek lagi rapor kelas 9B. Secara indikasinya sudah. Yang tadinya belum. Kita cek Della Melinda. Nah, sudah masuk Della Melinda. Ya, sudah masuk nilainya. Simpan. Enggak jadi masalah karena memang sudah masuk hasil ekspor, import. Rankingnya cek juga 9B. Rankingnya sudah ada. Nah, ini ranking, ini bukan nilai Bapak Ibu ya. Nah, di sini ranking.
lalu nilai terbesar per semesternya juga sudah ada seperti itu. Nah, itulah hasil import. Hasil sendiri input satu-satu sudah dipraktekkan, hasil import sudah dipraktekkan. Nah, selanjutnya terserah Bapak Ibu yang akan menggunakannya. Selanjutnya persyaratan umum. Sesuai tadi yang telah dipaparkan, persyaratan umum, Bapak Ibu, ini sementara saya hanya bisa mendemonstrasikan karena keterbatasan mengenai NIK. Nah, nomor kakak butuh Bapak Ibu ini. Ya, tadi disampaikan juga kalau bisa dipastikan data ini divalidasi karena memang nanti akan divalidasi juga oleh siswa atau orang tua atau bahkan kalau memungkinkan berbarengan seperti itu. Masukkan nomor kakaknya lalu cek data serta kependudukan. Selanjutnya setelah persyaratan umum ada persyaratan khusus. Persyaratan khusus karena kita akan tadi pakai kelas 3E 9B, kita pakai contoh Hermanto. Input. Tadi di sini ada keterangan apa Ibu ya? Keterangan belum. Nah, belum. Kalaupun sudah tetap saya sarankan kembali untuk kembali dicek. 9B Hermanto. Nah, di sini persyaratan khusus itu berarti harus sudah menentukan akan kemana melanjutkan. Itu Bapak Ibu ya. Contoh ke SMA. Ke SMA kondisi kita dapat menempuh kriteria kita dapat menempuh jalur yang mana. Kita coba dari ABK, dari atas. Dari ABK, contohnya ABK. Nah, ABK nanti siapkan dokumen yang diminta, surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau Pokja Pendidikan Inklusif. Di scan atau dipoto yang terbaca, jangan asal Bapak Ibu ya. Nanti khawatir tim validasi, khawatir salah mentafsirkan. Jadi bisa gambar, bisa PDF, lalu diupload. Caranya diupload tinggal diklik, lalu cari lokasinya atau di drag bawa ke sini boleh. Setelah itu simpan. KETM. Nah, Bapak Ibu, KETM di sini ada fasilitas, jadi sebenarnya bisa ngecek sendiri. Bapak Ibu untuk yang sekarang masukkan nick-nya, nick siapa? Nick itu aja, nick CPDB-nya, nick CPDB. Calon peserta didik barunya, calon pendaftar. Masuk di sini. Nanti cek data atau memang sudah otomatis nicknya ada kalau sudah ada di sini jadi masukkan juga DTKS terdaftar di data terbatu kesejahteraan. Wah, berarti ini bisa ngambil jalur KETM. Silahkan diupload bukti-buktinya seperti ketentuan tadi. Semuanya memang buktinya bisa gambar atau PDF. Selanjutnya mau jalur kondisi tertentu. Surat tugas orang tua, tenaga penanganan COVID-19 dari instansi tempat bertugas atau surat keterangan korban bencana alam dari desa kelurahan setempat. Di scan atau dipoto upload ke sini. Selanjutnya perpindahan tugas orang tua. Nah, perpindahan tugas orang tua ini ada field dulu yang harus diisi selain lampiran. Provinsi otomatis pindahnya ke Jawa Barat Bapak Ibunya, saya ke provinsi sanes. Nah, kota kabupaten. Alamat setelah pindah tugas Bapak Ibu. Jadi alamat sekarang menuju tugas penginternya. Sehingga apa bedanya? Karena untuk alamat yang asli pasti alamat yang sesuai kakak. Gitu, yang sesuai kakak. Ditugaskan di daerah tertentu. Nah, itulah lokasi domisili tugas sekarang yang diisi pada bagian ini. Jangan sesuai kakak. Kalau pindah tugas tapi kakaknya sudah di sana pasti sudah pindah kalau gitu Bapak Ibu ya. Kota kabupaten contoh pindahnya ke Ciamis. Nah, kecamatannya di mana, kelurahannya atau RW, alamat lengkap dan koordinatnya Bapak Ibu.
serta lampirkan surat pemindahan tugas dari instansi atau lembaga, kantor atau perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya anak guru. Nah, anak guru yang harus dilampirkan apa saja? Surat tugas mengajar, pekerja dari pimpinan satuan pendidikan, sertifikat pendidik jika ada. Yang utama ini jika ada ini. Itu guru. Lanjut. Anak guru prestasi kejuaraan. Prestasi kejuaraan. Prestasi kejuaraan tadi dipaparkan banyak pilihan. Ada yang jalur penyelenggaranya Kemdikbud. Ada yang di luar Kemdikbud Kemenag, Pramuka, Hafiz Quran, Wesjapa, Leader PJLR. Nah, untuk ini katanya kemarin terakhir masih dievaluasi mengenai program-programnya. Ya, yang penting untuk teknisnya Bapak Ibu nanti pilih yang ada di sini. Seperti itu. Hafiz Quran. Jumlah juz berapa? Sertifikatnya mana? Foto saat mengikuti kegiatan, foto pada saat menerima pemegang penghargaan. Link YouTube opsional katanya. Kalau punya link YouTube-nya, masukkan. Kalau tidak ada karena ini opsional. Yang lain mohon disediakan ya Bapak Ibu. Ini Hafiz Quran, Kemdikbud, Kemenag, nama prestasinya apa? Nah, kategorinya tunggal atau bergu. Juara 1 pencak silat tingkat minimal kan kabupaten Bapak Ibu ya. Tingkat kabupaten. Pelaksananya siapa di sini? Pelaksanaannya berjenjang atau tidak berjenjang. Lalu simpan. Seperti itu untuk prestasi dan yang lainnya insya Allah sama. Cuman beda persyaratannya saja. Prestasi rapor. Nah, prestasi rapor ini otomatis Bapak Ibu muncul ya. Hermanto ranking. Nah, sini otomatis. Lalu simpan boleh seperti itu. Cep sudah benar. Nah, berarti dia ngambil jalur raport karena tadi sudah disimpan. Mau diganti tidak mau raport Hermanto. Nah ini sudah. Berarti dia sudah melakukan persyaratan khusus. Berarti otomatis Bapak Ibu ya untuk yang prestasi rapor otomatis Bapak Ibu tidak perlu menginputkan lagi kan di sini udah ada. Itu. Tetapi dicek juga dengan persyaratan yang tadi dijelaskan untuk nilai raport unggulan. Ketentuannya minimal 80 untuk mapel apa seperti itu. Kalau di sini langsung nilainya masuk aja. Tapi sesuai tidak gitu kan dengan kriteria itunya. Ini seperti ini matematika, IPA, bahasa Inggris, nah seperti itu ya dihitung dulu sesuai ketentuan. Prestasi raport, zonasi, nah zonasi juga udah otomatis ya dari biodata tadi yang diinputkan. Untuk SMK anak guru prestasi kejuaraan, raport umum, raport unggulan ya prioritas jarak ubah data alamat pada menu biodata atau klik di sini jika belum sesuai ya otomatis ini juga sama. Cara kerjanya sama dengan zonasi ya, cara kerjanya itu Bapak Ibu untuk persyaratan, jadi persyaratan umum, persyaratan khusus disesuaikan, yang khusus itu disesuaikan dengan rencana jalur PPDB yang akan diambil. Rekap kelulusan sama tadi di akun admin Bapak Ibu ya, kalau lulus semua ya lalu simpan, kalau tidak ya tidak, lalu pilih siapa yang tidak lulusnya. Pilih yang tidak lulus. Oke. Akun pendaftar sama juga tadi Bapak Ibu. Jadi di operator juga ada akun pendaftar. Sementara demikian, karena memang menunya sudah habis di akun operator ini, mudah-mudahan paparan dari saya
dapat dipahami dan dapat membantu mensukseskan proses persiapan PPDB di sekolah asal. Terima kasih. Eh, Kembali saya kembalikan ke Pak Kasih selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian atas paparan yang sudah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, dua materi inti sudah disampaikan ya oleh dua pemateri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede Johari dari provinsi, kemudian juga Pak Dian ya dari tim Helpdesk. Selanjutnya Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya atau mungkin tanggapannya terkait paparan tadi yang sudah disampaikan. Kemudian sebelumnya saya melihat di sini ada beberapa pertanyaan ya yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu melalui chat ya, melalui chat. Saya urut dari bawah aja dulu ya. Ini Pak Dian tentang nilai bahasa Sunda tidak diakui. Oh ya, memang di sini ya tidak ada ya nilai bahasa Sunda. Kalau bahasa Sundanya mungkin diakui ya, tapi untuk perhitungan kebutuhan PPDB ini mungkin tidak diikutsertakan. Lalu yang berikutnya Pak Jaja ini ya, Pak Jaja dari SMPIT apa ini ya? Pak Dian, maka silakan Pak Dian. Di sini ada pertanyaan berkaitan dengan rankingan tadi, jumlah nilai ranking 1 diambil dari yang 7 mapel atau 10 mapel yang diimpor ke aplikasi. Nah begitu Pak Dian. Pertanyaannya di chat dari Pak Jaja, SMPIT apa ini? Siapa? Untuk ranking ya, untuk ranking. Untuk kan ranking 1 dan seterusnya itu diambil dari mata pelajaran yang 7 atau yang 10 mungkin gitu ya. Siap. Untuk ranking itu diambilnya dari mata pelajaran yang 10. Keseluruhan ya. Yang 10. Tadi saya maaf ya tidak menjelaskan bahwa diambilnya atau dirankingkannya dengan komposisi peserta didik yang ada di kelas 9 Pak. Seluruhnya ya Pak Dian? Di kelas 9 ya satu kelas itu. Satu kelas itu artinya yang ikut atau tidak, tadi juga ada pertanyaan ya. Apakah yang di entry-nya itu yang ikut semua siswa ya, atau yang ikut yang akan melanjutkan saja kan tadi seperti itu. Jadi di sinilah ya. Ya betul Pak. Semuanya sehingga akan menyangkut ranking. Jadi rankingnya jika siswa tersebut kelas 7, kelas 8-nya berganti-ganti komposisi kelas Pak, siswa. Nah, jadi dia nilai ranking kelas semester 1-nya itu tetap hanya diambil dengan komposisi yang ada di kelas 9, Pak. Gitu. Dengan rekan-rekan yang ada di kelas 9-nya seperti itu, Pak. Di tiap semesternya setiap komposisi diambil lalu di ranking diurutkan seperti itu, Pak. Jadi dari 10 mapel. Ya, baik, mudah-mudahan terjawab ya untuk Pak Jaja tadi. Kemudian permintaan file coret tadi barangkali itu ya, jadi mohon disampaikan juga. Nampaknya ini sudah tidak ada lagi ya yang bertanya di chat. Maka Bapak dan Ibu barangkali ini masih ada sisa waktu sementara diberikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau masih ada pertanyaan yang masih penasaran untuk mendapatkan penjelasan dari narasumber. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, sebetulnya pada silakan bisa raise hand Pak di
room chatnya, atau silakan barusan ada bisa langsung Pak atau melalui chat ini? Bisa langsung Pak. Kalau bisa resen dulu dengan Bapak siapa putra Bapak? Oh ya maaf, saya Pak Jaja Pak, masih dengan pertanyaan yang tadi. Oh ada Pak Jaja, mohon. Ya terima kasih Pak. Mohon maaf kameranya ini nggak bisa muncul ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak dan sebagai moderator dan Pak Dian, mohon maaf sebelumnya. Ini berkaitan dengan perankingan. Karena jujur saja perankingan di tahun ini adalah baru ya. Ada perankingan ini adalah suatu hal yang baru ya. Sehingga tentunya saya mungkin di sini sebagai guru BK tentunya yang membantu anak-anak terutama di saat mendaftar ke SMK atau ke SMA. Sehingga masih ketika tadi dijelaskan secara sepintas, memang kita belum langsung praktek ya. Jadi kadang-kadang agak belum yakin gitu. Sehingga kalau ada kesulitan berkaitan dengan hal ini, mungkin mohon bimbingannya karena ini sangat menentukan dalam pendaftaran anak-anak. Mungkin itu Pak, itu yang menjadi khawatir kami itu seperti itu. Iya. Mangga Pak, terima kasih. Ini sekaligus juga ya saya sebagai moderator dan juga mewakili dari cabang dinas Pak ya. Mungkin kalau ada hal-hal yang terkait dengan harapan, jadi mohon maaf ya, saya juga langsung ikut menambahkan. Ya insya Allah mungkin Pak, kami juga berharap seperti itu. Jadi kepada teman-teman kami di lingkungan cabang dinas, yaitu untuk SMA, SMK, dan SLB, ya, kami juga berupaya berkoordinasi terus dengan kepala sekolah dan operatornya dan berharap bahwa karena ini merupakan tanggung jawab bersama ya dalam rangka mengantarkan siswa-siswa kita ya untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak tentu berkewajiban untuk dapat mengantarkan siswa-siswa alumni Bapak ya Bapak Ibu kepada sekolah yang lebih tinggi ya sesuai dengan tujuan mereka. Kemudian kami juga ya tentu berkewajiban ya untuk dapat memberikan fasilitas dalam bentuk ya bantuan, bimbingan dan sebagainya. Sehingga oleh karena itu ya insya Allah Pak, ketika terjadi kendala ya yang penting di antara kita ya antara Bapak dengan sekolah-sekolah terkait, maka dipersilakan untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik Pak, dan insya Allah ya pasti bakal dibantu begitu Pak dengan kendala-kendala yang terjadi seperti itu. Yang penting dikomunikasikan saja Pak ketika ada permasalahan, maka silakan berkoordinasi. Insya Allah kami siap membantu, dan bahkan di antara tim selain Pak Dian ya di belakang ini juga ada tim kami ya, seperti di sini ada Pak Beni, Pak Joni Hasan dan sebagainya yang nanti akan bertugas ya membantu sekolah-sekolah terkait, baik sekolah asal atau juga mungkin sekolah-sekolah yang dituju di lingkungan kabupaten dan kotanya masing-masing. Saya kira tidak perlu khawatir Pak ya dengan bantuan yang Bapak maksudkan tadi. Seperti itu Pak. Dan kemudian juga ya memang kami berharap juga ya untuk para operator nanti yang bertugas mengentry data ya betul. Jadi kehati-hatian itu sangat diutamakan. Ya harus sangat diutamakan karena selain juga merugikan, kalau misalnya salah akan merugikan, juga di dalam ketentuan tadi yang sudah disampaikan paparannya oleh Pak Dede ya Pak Dede, di situ ada sanksi Pak yang yang sudah jelas ya nampak ya ketentuannya seperti itu. Jadi kalaupun kekeliruan ya khawatir justru secara hukum menjadi kesalahan yang ya bisa menjadi masalah seperti itu. Nah, sehingga mudah-mudahan saja dengan kehati-hatian yang lebih baik ya, tingkat kesalahan itu dapat diminimalisasi sekecil mungkin seperti itu. Insya Allah Pak Jaja mungkin
itu akan menjadi program atau mungkin menjadi tugas kita bersama untuk saling membantu. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian berikutnya di dalam chat juga ada ada pertanyaan lagi nih. Oh ya, ini terkait dengan data ya, data kependudukan ya. Data kependudukan, kemudian juga jaringan, ini ya, tentang jaringan. Ada yang mengusulkan bagaimana koordinasi terkait data kependudukan, yaitu dengan Disdukcapil ya. Bagaimana sekarang, apakah sudah ada keterkaitan ya, atau bagaimana? Barangkali Pak Dede Johari bisa menjelaskan Pak tentang proses kerjasama yang dilakukan oleh provinsi dengan Disdukcapil. Kemudian insya Allah barangkali ini juga masalah server ya, yang kata ini tadi lemot gitu kan ya, lemot. Nah barangkali untuk yang sekarang bisa dimaksimalkan. Ya, insya Allah nampaknya ini juga menjadi target provinsi ya untuk memberikan layanan sebaik mungkin ya, layanan sebaik mungkin ya untuk kelancaran proses PPDB ini. Pak Dede, mangga barangkali mau menambahkan? Dari Pak Dian, mungkin Pak Dian ada ini dari sisi teknis tentang data kependudukan dengan data kita di PPDB. Mangga Pak Dede. Barusan nutup ininya, belum diunut. Mangga. Baik. Nah, untuk data kependudukan ketika memang bermasalah itu perlu disinkronkan dulu ya melalui aplikasi atau website Sidatuk Info. Nah, itu Pak Dian tadi sudah dicoba dibuka bareng-bareng belum, Pak? Sidatuknya belum, Pak. Oh iya, silakan atuh. Nah, hanya gini sedikit. Kalau memang sudah sangat tidak bisa sama sekali, nah baru menghubungi Disdukcapil setempat. Tapi kalau belum apa-apa, ininya belum dibuka, udah datang ke sana ya tidak recommended. Memang dari Disdukcapil ke CD 12 dan beberapa CD komplain karena orang tua berbondong-bondong datang ke Disdukcapil gitu. Silakan Pak Dian untuk sidatuk.info-nya. Siap, Pak. Ini untuk muatan lokal tidak masuk, Pak. Bentar dulu, Pak. Mau dijelaskan dulu Pak Dian terkait dengan Sidatuk. Pak Dian, halo. Siap, Pak. Nah, dibuka dulu webnya. Sidatuk. Bapak Ibu bisa sama-sama mungkin di lokasi masing-masing akses URL web sidatuk.info. Screen mana ya? Oh ini sidatuk.info Bapak Ibu. Untuk hal yang lain-lain bisa dilihat, dibaca-baca dari sisi informasi, tata cara pengaduan atau pengecekan data, panduan cek data atau data kependudukan. Membuka situs, masuk ke menu cek data,
seperti ini di sini Bang ya Bu ya. Pada POM masukkan nih kriteria permasalahan data sesuai dokumen dan cek CAPTA yang sudah tertera. Klik tombol cek, lalu jika NIK tidak terdaftar di pusat atau data belum update, silakan tombol pengaduan data seperti itu. Nanti kita sebelum pengaduan cek dulu Bapak Ibu. Contoh NIK-nya. Nah ini kalau misalkan ada yang merah berarti harus diisi Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau ada masalah, contoh NIK tidak ditemukan atau nama tidak sesuai, bisa baru lalu 215 Nah di sini ada kan Bapak Ibu ya, selamat NIK Anda sudah terdaftar di pusat data dan data NIK Anda sudah update, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi NIK-nya NIK siswanya Bapak Ibu, jangan NIK orang tuanya. Seperti itu. Nah itu cara ngeceknya. Kalau cara pengaduannya nanti jika tidak sesuai, nah kita lihat lagi panduannya. Siapkan foto KTP, kartu keluarga, membuka Sidatuk info, masukkan ke menu pengaduan, mengisi form pengaduan. Istilah semua data yang diperlukan sesuai ketentuan formulir. Nah, ini pengaduannya di sini. Nah, cari NIK-nya, masukkan nama lengkap, nomor kartu keluarga, pilih instansi, cari di sini kriterianya apa, NIK tidak ditemukan tadi contoh, penjelasan singkat masalah, upload KTP sama kakak, dan dokumen lain lah Bapak Ibu yang bisa kita dipelajari dengan melihat langsung ke aplikasinya. Lalu setelah itu dikirim. Itu langkah-langkah pengoperasian web Sidatuk ini. Nah itu tadi betul kata Pak Dede, karena kita belajar dari tahun kemarin numpuk di Capil sampai di Capil membuat. Setelah mengisi semua data isian, silakan klik tombol kirim. Tunggu sampai proses pengiriman data pengaduan selesai. Untuk bukti pengaduan, silakan klik tombol download. Informasi diberikan melalui email. Informasi lebih lanjut disampaikan melalui WA. Nah, dan ini bisa dilakukan sekarang Bapak Ibu. Jadi semuanya ya lebih baik langkah antisipasi segera menginformasikan ke CPDB-nya untuk melakukan langkah ini untuk memastikan datanya sudah terbaru seperti itu. Seperti itu Pak. Iya, Atunur, ya Pak, barangkali ini sudah ada gambaran ya terkait dengan kendala data kependudukan ya. Mudah-mudahan saja memang data di Distrik Capil ini sudah relatif update ya, sehingga tidak banyak ditemukan kendala-kendala yang berarti ya. Jika ada pun, dan seperti tadi disampaikan oleh narasumber gitu ya, yang mudah-mudahan bisa diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sudah jam 3:15 ya. Tapi masih ada ini yang menyampaikan semacam usulan atau apa ini dari Pak Unang ya. Ya. Pokoknya kan ada 11 ya. Iya, bahasa Sunda Pak gak masuk. Muatan lokal. Muatan lokal. Nah, ya. Pak Dede mungkin mangga punten dengan muatan lokal, apakah memang ini disengaja tidak diikutsertakan atau bagaimana kebijakannya seperti itu. Dan ini Pak Unang ya, Pak Unang yang mungkin berpendapat bagaimana kalau rankingnya itu sesuai jumlah mapel gitu kan, jumlah mapel. Apakah ranking ini memang disesuaikan dengan kondisi atau mapel juga dimasukkan gitu maksudnya Pak?
Oh iya, mohon. Maka Pak Dede, Pak Dian barangkali bisa menjelaskan. Mohon izin. Dari bahan paparan yang tercantum mapel SMP itu ada 10, kelompok A 7, kelompok B 3. Seni budaya, pendidikan PJOK dan prakarya. Itu untuk kelompok B. Untuk kelompok A, PAI, PABP ya, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS sama bahasa Inggris. Jadi total ada 10. Jadi muloknya tadi yang kata Pak Unang tidak masuk memang ya, menurut apa namanya data yang dipresentasi. Ya, diambil dari strukturnya. Di sini prakarya. Jadi yang kelompok B seni budaya, PJOK sama prakarya diambilnya yang itu, yang B, kelompok B-nya. Jadi mengapa itu mulok? Itu kan tiap sekolah boleh jadi berbeda begitu Pak. Ya beda, ada yang muloknya bahasa Sunda, ada yang PLH, yang jelas yang ada SK gubernurnya gitu ya. Bahkan kesininya justru nggak ada SK gubernur pun memasang jadi mulok. Nah karena keruwetan itu maka ya itu tadi, jadi hanya 7 di A dan 3 di B begitu. Itu sebetulnya ya jadi begini Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya kalau untuk seleksi ini itu kan sebetulnya tes potensi akademik idealnya gitu ya. Namun karena itu tidak memungkinkan dilakukan karena itu akan menyedot biaya, tenaga dan lain sebagainya yang luar biasa gitu. Maka dalam PPDB ini menggunakan hasil evaluasi gitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari evaluasi, konteks evaluasi dan penilaian, mestinya ya memang tes potensi siswa untuk ada di SMK atau di SMA gitu. Namun ya ini menggunakan hasil evaluasi. Nah hasil evaluasi ini itu dibatasi yang lebih simpel begitu. Sehingga ya itu tadi, karena akan dirugikan kalau itu, misalkan tadi ada yang bertanya tentang apa dasarnya gitu ya, yang 10 itu tadi, kemudian apa itu? Nah, itu sebetulnya kita sederhanakan semua sama begitu dari CD1 sampai CD13. Nah, dengan demikian kalau sama semua ya menjadi tidak masalah gitu. Nah, ketika Bapak dan Ibu ada masukan-masukan yang memang itu sangat rasional dan logis, ya silahkan gitu. Misalkan kemarin itu ada masukan ketua OSIS, nah, ke IPB saja itu kan sangat dihargai. Nah sementara di Jawa Barat kok untuk masuk ini belum gitu. Nah masukan seperti itu ya mungkin nanti di tim di Jawa Barat kita sampaikan. Mudah-mudahan tahun yang akan datang itu bisa di approve begitu. Itu mungkin Pak Unang. Terima kasih Pak. Sebentar saya mohon izin untuk usul, barangkali karena memang muatan lokal materinya tidak sama. Jadi bagaimana kalau judulnya saja cukup dengan muatan lokal, tidak usah bahasa Sunda Pak. Sebab tadi dikatakan oleh Bapak lain-lain di sekolah pembelajarannya. Bagaimana kalau judulnya itu diganti muatan lokal saja, sehingga biar mereka sesuai dengan muatan lokalnya masing-masing di sekolahnya gitu Pak. Ya itu ketika muatan lokalnya berbeda antara suatu sekolah dan sekolah lain, tentu parameter-parameternya menjadi tidak sama Pak. Kalau bahasa Inggris di mana-mana kan kurikulumnya sama. Kemudian juga untuk PJOK dan lain sebagainya kurikulumnya sama. Nah ketika dipakai muatan lokal saja, di satu sekolah pakai bahasa Sunda, di satu sekolah pakai PLH, itu parameternya sudah berbeda begitu. Itu mungkin yang
Jadi masukannya akan saya sampaikan, kita coba sampaikan, namun ya itu rasionalnya kira-kira seperti itu. Nah, sementara ini untuk tahun 2021 ya kita gunakan Pergub yang juknis yang ada dulu gitu. Itu mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Semangat, baik Bapak Ibu. Nampaknya, ini masih ada satu lagi tentang sertifikat kejuaraan ini. Apakah harus dilegalisir atau cukup di-scan aslinya saja? Seperti pramuka dan yang lain yang barangkali seperti itu. Sertifikat kejuaraan harus dilegalisir atau di-scan aslinya Itu saja? pada waktu nanti sudah lolos dia harus memperlihatkan aslinya. Aslinya. Iya, gitu. Jadi kalau yang di-scan itu kalaupun dilegalisir ya oleh di situ kepala sekolah gitu. Namun ketika sudah itu memperlihatkan aslinya. Tadi pada di tahapan apa itu? Itu memperlihatkan aslinya. Daftar Itu ulang, Pak Endra. daftar ulang. Mana tadi Teh ya? Kan ada verifikasi data siswa ya, situ. Nah, sebentar. Pramuka. Jadi prestasi pramuka seperti penggalang Garuda yang melampirkan surat keterangan dan fotokopi sertifikat. Nah, ini dilegalisir nih. Ya, betul, dilegalisir oleh kuartir daerah atau kuartir cabang begitu. Kemudian untuk juara, sebentar saya nah ini biar clear ya. Jadi khusus untuk pramuka di sini dilegalisir oleh kuartir daerah untuk prestasi penggalang Garuda. Untuk juara 1 dan 2 dilegalisir oleh kuartir nasional. Ya, untuk LT5 nih. Kemudian partisipasi untuk di Jambore ASEAN ini dilegalisir oleh kuartir nasional. Nah, udah di sini aja, tinggal dilihat. Dilegalisir ya, Pak. Maaf, tadi kurang tepat. Tos, Pak Inten, Pak Indra, Pak Itama. Insya Allah berkenan Pak Inten. Kemudian yang satu lagi nih, untuk ranking. Apakah harus ada surat keterangan dari kepala sekolah? Pertanyaan begitu dari SMP 5 Banjar ya? SMP 5 Banjar. Apakah ranking harus ada surat keterangan dari sekolah? Jadi mungkin hasil rankingnya divalidasi atau mungkin diketahui, disetujui oleh kepala sekolahnya, perlu seperti itu atau ya cukup dengan data-data yang diupload saja seperti itu? Mungkin kan ada ngupload nilai radi rapot ya, ngupload rapot kan, iya, kan di situ sudah ada ininya dari tanda tangan dan cap kepala sekolah gitu. Ya. Jadi tidak usah nomornya ya? Udah cukup. Ya, kalau untuk ranking, karena di situ sudah ada dari nilai rapot ya kan, yang di scan itu tadi. Iya. Itu. Nampaknya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya, sudah cukup. Yang resen tidak ada. Kemudian di chat juga. Oh tadi ini ada lagi nih dari Pak Teguh ya, SMP 1 Cipaku. Mohon maaf Pak, nilai yang diinput nilai pengetahuan apa keterampilan? Itu sudah terjawab. Sudah dijawab tadi ya. Jadi nilai pengetahuan ada. Ya. Iya. Pengetahuannya. Ya,
Maka Bapak dan Ibu nampaknya sudah lewat dari rencana semula. Terima kasih yang masih bertahan 188 partisipan ya peserta. Alhamdulillah bertahan tadi dari 200 berapa ya? 45. Ya. 19. Iya, alhamdulillah ini rekor ya. Tadi lebih sedikit dari sekarang ya. Alhamdulillah sekarang ini cukup banyak. Mudah-mudahan informasi kita yang disampaikan cukup luas ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nampaknya di sini ada Pak KCD ya. Mudah-mudahan beliau sedang on ya. Pak KCD. Izin Pak KCD. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, nampaknya beliau sedang ada acara lain mungkin ya. Jadi mohon maaf beliau tidak sempat bisa menyapa Bapak dan Ibu pada kesempatan sekarang ini karena kesibukan lain ya yang juga mungkin harus dihadapi oleh beliau, harus diselesaikan oleh beliau. Untuk itu nampaknya sudah cukup ya Bapak dan Ibu. Acara dari tadi pukul 1 sampai saat ini Alhamdulillah sudah selesai dan banyak hal yang dibahas disampaikan kepada Bapak dan Ibu, kemudian tanya jawab, tetapi tidak cukup sampai di sini saja. Barangkali Bapak dan Ibu ya, ketika ada kendala-kendala yang yang mungkin timbul atau muncul pada saat setelah atau di luar kegiatan ini, maka dipersilakan untuk tetap berkomunikasi. Dan tadi juga kalau ada pertanyaan, Pak Dede sudah menyampaikan juga linknya kalau pertanyaan untuk berkoordinasi, berkomunikasi atau menyampaikan saran dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama kepada Bapak narasumber yang tadi sudah menyampaikan laporannya, Pak Dede Johari, kemudian Pak Dian dan teman-teman yang lain ya, Pak Beni dan yang lainnya ini yang saya lihat. Kemudian juga teman-teman dari cabang dinas Pendidikan Wilayah 13. Ini tadi ada hadir Pak Kasih Pelayanan ya, dan teman-teman yang lain, Pak Rija ya, dan yang lainnya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu para kepala SMP, MTS, negeri swasta, secabang dinas yang sudah hadir. Sampai saat ini terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu para kepala SMA, SMK, negeri swasta setelah dari 13, juga dari Dinas Pendidikan ya, dari Dinas Pendidikan wilayah 13. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya, mudah-mudahan kegiatan PPDB ini lebih baik dari PPDB tahun kemarin. Ya, mudah-mudahan tidak tidak terjadi kendala-kendala yang berarti, dan jika ada mari kita diskusikan, mari kita komunikasikan, koordinasikan supaya ada solusi yang sesuai dengan harapan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf atas ketidaknyamanan mungkin dari bahasa dan sebagainya yang tidak sengaja saya sampaikan dan tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf ya. Dan nampaknya pertemuan kita ini sudah saatnya untuk diakhiri. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan secara rehat. Amin. Amin. Amin.